Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Nur Agustina selaku Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinsos P2 KB Kota Pekalongan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Farah ya. Yes, betul sekali. Lama gak ketemu. Kita kayaknya lama sekali Bu ya, terakhir bertahun-tahun yang lalu. Jadi Bu Nur Agustina ini dulu waktu masih ada di Dinsos, saya sempat ketemu di Dindik ya. Di Dindik ya, di Dindik saya masih ketemu di acara sekolah dan beliau menjadi pemateri. Saya sangat terinspirasi dengan beliau karena waktu itu membahas juga tentang mental anak-anak muda waktu itu dan juga kenakalan remaja dan lain-lain begitu. Jadi ini alhamdulillah saya ketemu lagi dengan wajah yang mungkin lebih fresh gitu Bu ya. Saya udah lulus, Ibu udah di Dinsos, luar biasa nih bisa ketemu di sini. Iya, alhamdulillah. Ya, hebat perjalanannya sampai ke sini ya. Iya. Dan di momen yang sangat spesial kali ini, di episode Expose kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting sekali, yaitu mengenai indeks pembangunan keluarga. Di mana nanti kita akan membahas sebetulnya keluarga yang berkualitas itu seperti apa. Kita tidak bisa hanya mengetahui kalau keluarga yang berkualitas ataupun keluarga yang sudah berjalan itu apakah memang sudah berkualitas begitu ya. Kita akan mengetahui lebih lanjut dan akan dikupas tuntas oleh Ibu Nur Agustina. Tapi sebelum itu ada pertanyaan yang paling mendasar begitu ya. Dari keluarga berkualitas itu seperti apa? Dan pertanyaan pertama adalah mengapa pembangunan keluarga itu menjadi penting sih Bu? Iya, jadi ini temanya sebenarnya lanjutan ya dari kemarin Bapak Kepala Dinas terkait program Bangga Kencana. Jadi program Bangga Kencana itu program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Dulunya namanya program KB. Ya, jadi ini kayak di-branding ulang menjadi program Bangga Kencana. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi memang inti di dalam pembangunan manusia itu dimulai dan diawali di keluarga, ya, dengan 8 fungsi keluarga dan sebagainya. Jadi tujuan Bangga Kencana itu sebenarnya mewujudkan keluarga berkualitas. Nah, keluarga berkualitas itu yang seperti apa? Kita kadang juga bingung ya menggambarkannya. Seperti apa sebetulnya? Nah, ternyata ada loh tolak ukurnya ya, atau dimensi-dimensi yang menjadi tolak ukur untuk mengukur yang disebut tadi indeks pembangunan keluarga atau IBangga. Jadi indeks ini memang diperoleh dengan melihat beberapa dimensi. Ada 3 dimensi yang menjadi tolak ukur, yaitu dimensi kenyamanan, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan. Jadi dilihat tuh, setiap dimensi ini mempunyai indikator. Dari indikator itulah nantinya dapat kenali kenyamanan, kemandirian, dan kebahagiaan warga Pekalongan itu sebetulnya indeksnya berapa. Ya, data ini diperoleh dari BPS. Dan saat ini kita memang di angka, jadi kalau dikategorikan itu ada yang kurang, sedang, dan tangguh. Istilahnya tangguh kalau keluarga berkualitas itu. Kita masih di middle ya, di tengah, dengan angka kisaran sekitar 50 sekian. Jadi sebetulnya kita belum sepenuhnya, rata-rata keluarga Pekalongan belum sepenuhnya mencapai pada taraf keluarga yang tangguh dengan 3 dimensi itu. Nah, kalau mau bicara itu ya, kita belum bicara masuk ya, tapi itu intinya sebetulnya keluarga berkualitas itu ada indikator yang terpenuhi dari sisi kenyamanan, kemandirian, dan kebahagiaan. Misalnya contoh yang untuk kenyamanan, dalam waktu 6 bulan itu misalnya, atau gini, apakah keluarga itu menikah resmi misalnya, tercatat, ada buku nikahnya antara ayah dan ibu. Itu termasuk salah satu indikator di variabel kenyamanan misalnya. Kemudian apakah berbincang satu sama lain, ya? Apakah ada waktu kebersamaan? Apakah pisah ranjang, ya orang tuanya, atau cerai hidup, atau ada KDRT gitu-gitu.
ada variabel kemandirian, misalnya dilihat apakah ada salah satu anggota keluarga yang punya penghasilan tetap. Jadi kalau satu keluarga tidak bekerja semua, ya indikator kemandiriannya tentu saja akan mengurangi indeks indikator kemandirian dalam IBangga. Kemudian juga dilihat apakah punya waktu rekreasi, ya, apakah anaknya usia sekolah itu sekolah, apakah makannya setiap hari minimal 2 kali, gizinya beragam, ya. Jadi variabelnya banyak, ada 17 variabel. Nah itu sebenarnya untuk melihat apakah nanti dari 17 indikator itu untuk mengerucut pada 3 variabel itu seperti apa kondisinya. Oke, berarti itu yang bisa dikatakan keluarga berkualitas apabila mencapai 3 dimensi itu ya Bu ya. Ada kenyamanan, ada kemandirian, dan ada kebahagiaan. Nah tadi Bu Agustin menyebutkan kalau ternyata di Pekalongan rata-ratanya di bawah tangguh, betul Bu ya? Iya, baru sedang. Baru sedang. Itu kalau nilai skalanya 100 sampai 1 sampai 100, kita di kisaran 57. Di kisaran 57. Itu sebetulnya apakah sudah berprogres baik atau masih stagnan nih Bu kalau dibandingkan dengan perkembangan tahun dulu? Iya, kita untuk masuk di middle mungkin angkanya rank angkanya middle itu misalnya sekitar 50 sampai 70 misalnya. Kita ranknya masih ya naik sedikit ya. Tidak digit ya, tidak sampai naik yang tinggi karena memang itu tadi kalau kita mau lihat dari variabel indikator dimensi itu misalnya nih ya, ini sambil saya lihat biar nggak lupa. Yang pertama, selama 6 bulan terakhir itu apakah anggota keluarga itu rutin melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Itu juga menjadi semacam indikator untuk kenyamanan. Jadi kalau dia muslim apakah menjalankan sesuai agamanya ibadah, atau kalau dia non muslim apakah menjalankan itu. Kemudian punya buku nikah nggak, itu yang tadi saya sebutin. Kalau dia nggak punya, ya itu berarti pernikahannya kan bisa saja belum tercatat, ya, dan itu proses. Kemudian anaknya, kalau sudah punya anak, anaknya punya akte kelahiran tidak. Kita cakupan akte kelahiran kan belum 100%, ya, baru sekitar 95 kalau nggak salah, mungkin sekarang sudah lebih. Kemudian apakah setiap anggota keluarga punya jaminan kesehatan? Kita kayaknya juga belum 100% kan, masih ada anggota keluarga atau masyarakat yang juga belum mempunyai jaminan kesehatan, sehingga kalau sewaktu-waktu mereka mengalami sakit atau apa itu juga cukup kesulitan untuk pembiayaan secara mandiri. Kemudian itu tadi di dalam keluarga itu selama 6 bulan ada tegur sapa nggak? Gitu, ya, ada tegur sapa tidak, kemudian pisah ranjang tidak, kemudian juga pergi dari rumah tidak, kemudian juga ada kekerasan dalam rumah tangga tidak. Potretnya di masyarakat kita kayaknya masih ada problem-problem ini kan. Artinya KDRT kita masih cukup memprihatinkan juga ya, sebagai kota santri gitu kan. Ternyata kasus kekerasan masih kita temukan, problem-problem rumah tangga masih ada kita temukan lah. Indikator ini kita dapat datanya mungkin dari satu lembaga LPPAR yang selama ini menangani ya, terkait kasus-kasus kekerasan, laporan di kepolisian, atau mungkin juga Pak Lurah atau Pak Camat yang memediasi, memfasilitasi problem-problem di masyarakat misalnya. Kemudian cerai hidup tadi, ya, ini variabel 7 ini untuk yang mendeteksi kenyamanan. Nah untuk yang kemandirian tadi seperti tadi 6 bulan terakhir minimal ada satu anggota keluarga yang punya penghasilan tetap. Jadi kalau ada yang punya penghasilan itu bagus. Kemudian tadi makanan yang beragam, kemudian tinggal dalam rumah yang layak huni. Jadi ini juga jadi persoalan kita karena kita di daerah Rob banyak tuh rumah-rumah yang kurang layak huni. Ada 7 indikator rumah layak huni, nah minimal punya 6, terpenuhi 6 itu sudah dianggap layak huni. Jadi rumah ini juga menjadi catatan penting terkait tentang kemandirian. Kemudian apakah di anggota keluarga itu ada yang punya tabungan? Nah, jadi kalau teman-teman nggak punya tabungan itu menurunkan nilai kemandirian, indeks kemandirian pembangunan keluarga. Punya tabungan, entah itu bisa berupa investasi dalam bentuk tanaman ya, atau hasil kebun atau apapun
yang itu bisa dipakai untuk 3 bulan ke depan. Jadi kalau ada apa-apa, tabungan atau investasi usaha yang kita miliki itu bisa dipakai untuk 3 bulan ke depan. Jadi kayaknya sih masyarakat kita belum terbiasa menabung ya. Kebiasaannya malah berhutang ya. Nah, itu justru akan menurunkan tuh angka kemandirian. Kemudian ya termasuk perhiasan, hasil kebun macam-macam ya. Kemudian yang usia sekolah itu sekolah nggak? Angka putus sekolah kita kan masih cukup perlu mendapatkan perhatian ya. Kemudian yang masih usia anak tapi masih bekerja gitu ya, sehingga tidak meneruskan sekolah. Ini mungkin bisa dilihat dari data-data angka putus sekolah ya di Kota Pekalongan. Dan ini data ini sudah di launching oleh Bapeda. Jadi kita punya by nama by address setiap kelurahan itu anak-anak yang putus atau tidak sekolah. Nah ini menjadi indikator untuk kemandirian dalam konteks Ibangga ya. Kemudian juga ada lagi ada anggota yang sakit, anggota keluarga. Jadi kalau di anggota keluarga itu ada salah satu yang sakit dan sakitnya itu cukup lama ya, bisa dilihat 4 hari berturut-turut, itu dianggap juga. Jadi sering ada anggota keluarga yang sering anggota keluarga itu sakit lebih dari 4 hari, itu dianggap juga sebagai bentuk sumbangan terhadap kemandirian di dalam indeks pembangunan keluarga, karena ya, berarti tidak cukup sehat. Ya? Iya, berarti kita tidak cukup sehat, kemungkinan gaya hidup ya, bisa dari makanan, faktor kesehatan ya, dan juga itu tadi asupan makanan, kesehatan itu tolak ukurnya kan salah satunya juga masalah ekonomi kan. Jadi itu menjadi tolak ukur. Kemudian selama 6 bulan terakhir tidak ada satupun anggota keluarga yang mengakses informasi. Jadi pernah nggak menemukan keluarga itu nggak ngerti berita apapun. Nah itu salah satu sebetulnya tidak disarankan, karena bagaimanapun juga keluarga ada salah satu yang tahu tentang informasi-informasi di luar keluarga. Jadi perkembangan informasi misalnya di masyarakat ya, berita-berita atau informasi terkait dengan program-program pemerintah misalnya, ya itu harus ada yang tahu, minimal satu. Kalau sama sekali tidak ada yang tahu, nah itu termasuk juga menyumbang indeks yang tidak optimal. Apakah ada? Kira-kira ada nggak sih? Pasti masih banyak. Ada, karena kadang orang berpikir ya kesulitan ekonomi itu kadang menyebabkan orang tidak terlalu antusias untuk mengikuti program-program yang ada. Jadi kalau dilihat dari hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhannya masih pada taraf fisiologis kan, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan. Ya. Jadi untuk aktualisasi diri terkait bagaimana terlibat di masyarakat, berkontribusi di dalam pembangunan itu belum tentu jadi prioritas, ya kan? Makanya salah satu indikator kalau misalnya di satuan pendidikan mengundang orang tua wali murid, kadang yang datang sedikit. Konteksnya misalnya parenting gitu, itu sulit. Kenapa? Ya karena itu belum dianggap sebagai sebuah prioritas. Mereka sibuk kerja ya, harus memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga hal-hal lain itu belum masuk di dalam jangkauan untuk dia capai gitu. Jadi itu yang kemandirian. Nah kemudian yang kebahagiaan ini kira-kira orang bahagia itu apa? Atau kita lanjut atau masih bisa lanjut? Jadi interaksi atau enggak? Interaksi pasti. Ya. Jadi kita berkeluarga, dalam keluarga itu ngobrol nggak sih gitu? Kalau semuanya sibuk, sampai rumah kemudian masuk kamar, besok bangun keluar semua gitu, nggak ada interaksi, nggak ada tegur sapa misalnya, itu juga kita boleh dibilang bukan keluarga yang berkualitas. Ya. Keluarga yang berkualitas itu ada tegur sapa, interaksi setiap hari. Ya, jadi konteksnya setiap hari harus ada tegur sapa. Kemudian kalau yang sudah berkeluarga ini punya anaknya yang ngasuh siapa? Kalau yang ngasuh ibunya saja atau ayahnya saja, itu juga belum bisa disebut sebagai ya dalam konteks yang ideal. Ya.
Kenapa? Karena kebahagiaan indikator salah satunya kalau anak itu diasuh oleh kedua orang tua dengan peran dan tanggung jawab yang dibutuhkan oleh anak untuk dapat role model yang terbaik. Ya, itu seringkali orang tua, terutama kalau di Pekalongan, banyak bapak-bapak ini nggak menyadari kalau peranan ayah itu sangat penting di dalam perkembangan anak. Ya, salah satunya beberapa jurnal itu mengatakan LGBT ya, yang kita anggap mungkin di tempat kita ini masih menjadi problem yang cukup serius untuk kita temu kenali ya. Kenapa gitu? Sebetulnya itu salah satunya adalah kohesivitas anak dengan orang tua yang tidak cukup kuat gitu. Nah, ini seringkali nggak disadari orang tua. Pengasuhan itu berpengaruhnya kepada karakter mereka di perkembangan kemudian. Oke, berarti itu ada berbagai macam faktor agar suatu keluarga itu bisa dikatakan sebagai keluarga berkualitas, yaitu ada 3 dimensi tadi ya. Ada kenyamanan, kemandirian, dan juga kebahagiaan, di mana setiap dimensinya itu ternyata punya indeksnya masing-masing dan ternyata banyak begitu. Dan kalau kita cerminkan ke masyarakat Kota Pekalongan, ternyata itu juga belum bisa 100% diaplikasikan semuanya. Dan setelah ini nanti kita akan membahas lebih lanjut sebetulnya realitanya seperti apa di Kota Pekalongan. Lalu nanti juga kita akan membahas mengenai apa saja penanganan yang dilakukan oleh Dinsos P2KB terkait dengan indeks pembangunan keluarga ataupun IBANGA. Tetap bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Masih bersama Bu Nur Agustina dan masih juga kita akan membahas mengenai keluarga berkualitas yang ternyata banyak sekali aspek yang harus kita selami bersama-sama. Baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum juga harus mengetahui itu ya Bu. Iya. Oke, dan tadi kalau kita sudah membahas mengenai 3 dimensi yang tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bu Nur Agustina, lalu kita akan melihat nih realitanya di masyarakat Kota Pekalongan seperti apa. Tadi sempat disinggung bahwasannya di Kota Pekalongan sendiri masih dalam taraf sedang Ibu ya, dan itu masih perlu peningkatan lagi karena di Pekalongan juga termasuknya kompleks permasalahan di setiap keluarga yang dialami begitu. Nah, untuk itu sebetulnya dari Dinsos P2KB apa saja sih Bu program-program yang sudah dilaksanakan? Kalau kita pernah dengar ada istilah kampung keluarga berkualitas dan juga kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Nah, itu seperti apa Bu? Ya, mungkin dulu dengarnya Farah kampung KB ya. Betul. Sebetulnya orang punya asumsi kalau kampung KB itu kayak kampung keluarga berencana. Yang mungkin satu kampung itu ikut KB semua gitu kan. Ternyata itu sebetulnya kampung keluarga berkualitas. Nah, program apapun sebetulnya yang ada di setiap kementerian itu harusnya kita integrasikan, kolaborasikan. Nah, di tingkat pusat Kementerian PPPA itu melalui Kemendagri dulu ada DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ya, kalau di kita karena nggak punya desa jadi namanya kelurahan. Ini juga menjadi program yang di tingkat kelurahan itu harus diadvokasi untuk perwujudan itu. Jadi mungkin dari kementerian lain ada desa vokasi, kampung iklim, lalu kita ada kampung ramah anak, ya, macam-macam. Menurut saya itu harus diintegrasikan menjadi satu karena konsepnya sebenarnya mengarah pada implementasi tadi, perwujudan keluarga berkualitas. Jadi kalau bicara keluarga berkualitas itu kita nggak bisa melulu bicara dalam keluarga, tetapi bagaimana lingkungan itu sebagai support system bisa menciptakan yang positif sehingga mendukung pembangunan dalam keluarga. Seandainya di keluarga itu kita bicara tadi bagus semua dari sisi 3 variabel, tapi kemudian lingkungan support sistemnya tidak kondusif, itu juga tidak cukup bisa dibilang bahwa
akan tercipta sebuah kampung ya, keluarga berkualitas. Jadi kampung itu kan terdiri dari beberapa keluarga, ya toh? Yang kita berharap kalau keluarga berkualitas terbentuk, keluarga bentuk akan membentuk sebuah ekosistem kampung yang keluarga berkualitas. Nah, salah satu implementasinya ya, yang apa sih? Salah satunya yang peduli anak, ramah perempuan. Ya, kenapa kok anak dan perempuan, nggak laki-laki? Laki-laki suka protes ya, karena anak dan perempuan adalah kelompok yang rentan. Jadi kelompok rentan ini perlu mendapatkan perhatian karena rentan, ya kerentanan. Nah, ada 27 kelurahan di Kota Pekalongan dan semuanya sudah diinisiasi menjadi kampung keluarga berkualitas, termasuk juga kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Isunya tadi ya, kalau untuk kampung keluarga berkualitas kita bisa lihat dari IBangga itu mengarah kepada sana. Termasuk salah satunya ada database ya yang dimiliki oleh kelurahan untuk tahu peta. Jadi data itu selalu harus kita gunakan sebagai acuan untuk membuat program apa yang dibutuhkan sebetulnya. Misalnya petanya di sini kok ada 100 anak usia sekolah, ternyata yang tidak sekolah sekian, yang sekolah sekian. Maka yang digarap supaya yang tidak sekolah itu bisa melanjutkan pendidikannya, gitu kan. Jadi data itu akan menjadikan dasar kita untuk melakukan action kan. Kemudian juga kalau di KRPPA itu ada beberapa indikator juga ya, yang tadi itu indikator untuk yang IBangga. Nah, kalau KRPPA itu ada 5 indikator yang menjadi isu prioritas penting Presiden sebetulnya. Yang pertama meningkatkan peran perempuan dalam pendapatan ekonomi ya. Jadi ini relate banget karena apa? Seorang perempuan jika dia punya andil juga di dalam peningkatan pendapatan keluarga akan berdampak idealnya ya, berdampak pada peningkatan kualitas pengasuhan ya, dan juga tadi kemandirian kalau kita mau lihat dari sisi variabel ya, dimensi IBangga. Kemudian meningkatkan peran ibu terutama dalam pengasuhan. Nah, kenapa? Karena ternyata seorang anak yang tidak diasuh dengan baik, kenapa kok harus ibu? Nah ini penting ya, karena biasanya di kita pengasuhan yang paling banyak dilakukan masih oleh ibu. Nah ini penting ibu-ibu itu punya ilmu dalam kaitan pengasuhan. Nah ini kita yang memang masih kurang. Kenapa? Jadi penelitiannya juga menunjukkan bahwa kemampuan pengasuhan orang Indonesia dari 4 yang belum efektif. Jadi masih sangat kurang sebetulnya. Menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, makanya menjadi penting untuk membekali para calon pengantin terkait dengan masalah keluarga dan pengasuhan. Kemudian 3, menurunkan anak putus sekolah, menurunkan pekerja anak, dan isu yang kelima adalah menurunkan perkawinan anak. Ya, jadi ini relate banget. Perkawinan anak kalau kita bilang masih ada, ya, dan ini tidak menggembirakan karena pemerintah mengharapkan usia ideal melalui BKKBN kalau dalam Undang-Undang Perkawinan Anak cukup 19 tahun bisa diakomodir ya secara hukum dan legal. Tetapi dalam konteks pendewasaan usia perkawinan ideal itu perempuan umur 21 ya, laki-laki 25. Ya, itu juga dari sisi psikologi perkembangan 21 itu sudah masuk dalam perkembangan psikologi awal. Kalau 19 itu sebenarnya masih remaja. Jadi ini konteksnya kan berbeda. Nah, kita mendorong agar kesiapan itu di angka 21 bisa bukan 19, 20 gitu kan. Harapannya apa? Kesiapan dari semua hal sehingga ini juga menjadi upaya pencegahan untuk meminimalkan tadi problem-problem rumah tangga, problem pengasuhan, problem ketidakmandirian. Jadi diharapkan kalau sudah siap nikah itu semua problem-problem itu bisa diminimalir, diantisipasi gitu ya. Berarti memang itu juga bisa dimulai dari kita yang memang belum berkeluarga tapi akan ke situ, berarti memang harus dipersiapkan dari awal begitu Bu ya, dari mulai usia. Harus menyiapkan. Ya. Termasuk calonnya juga begitu Bu ya. Calonnya kemudian kesiapan mental gitu ya, kalau usia dan juga ekonomi juga. Betul. Bagaimana? Tahu enggak, kalau orang mau nikah tuh harusnya apa sih yang pertama dilakukan? Misalnya kamu sama calon kamu mau nikah itu ada bayangan nggak mau ngapain dulu gitu?
Nggak tahu, mungkin ke catering langsung kali Bu. Karena ini salah satu contoh tidak baik ya, tidak mengetahui. Nah Gimana, itu Bu, penting. yang benar? Jadi ada persiapan calon pengantin sebetulnya. Dari sisi kesehatan misalnya harus periksa. Kadang orang mau nikah nggak mau periksa dari sisi kesehatan karena takut kalau ternyata kita teridentifikasi mengidap penyakit tertentu atau bahkan teridentifikasi kemandulan. Khawatir pasangan kita siap menerima nggak ya gitu. Itu sebetulnya harus dipersiapkan. Kenapa? Supaya nanti kalau sudah menikah itu udah tahu dari awal gitu. Ya, nah, cuman kita lebih baik taunya nanti aja deh kalau sudah nikah. Iya. Padahal itu terlambat. Harusnya sebenarnya tahu dari awal. Oh ternyata pasangan kita punya diabetes, ternyata positif HIV, ternyata apa. Begitu tahu itu perbincangannya kan akan berbeda kesiapannya karena belum ada komitmen. Yes. Ya tentu saja kekhawatiran satu sama lain. Bisa nggak pasangan kita nerima? Nah itu sebenarnya dari situ bisa diuji tentang Kesetiaan. cinta sejati. Iya, dan Cinta sejati itu salah satu definisinya kan kita siap menerima kekurangan pasangan kita. Kalau kelebihan pastilah, tapi Iya. seringkali kita tidak cukup bisa menerima kalau pasangan kita punya kelemahan. Iya. Nah setelah kesehatan juga ada pembekalan secara mental tuh. Siap nggak menjalani perbedaan? Siap enggak kalau suami atau istri itu tadi mungkin sakit, PHK, atau apapun, atau tidak punya anak misalnya. Itu jarang loh diperbincangkan. Jadi kalau mau menikah perbincangan itu dengan calon pasangan. Berarti memang keterbukaannya Betul, harus iya. betul-betul terbuka Bu ya. Ekonomi juga. Ini dua-duanya punya skill mengelola keuangan nggak? Jangan-jangan boros semua. Jadi menikah itu udah nggak ada tabungan tadi. Bahkan sampai udah berapa puluh tahun nggak punya rumah, nggak menyumbang tuh angka kemandiriannya. Yes. Ya, jadi mental, spiritual juga. Konteksnya kalau di dalam misalnya kita Muslim, ibadah terpanjang ya perkawinan. Ya. Pernikahan itu ibadah terpanjang dari tidak sempurna menuju kesempurnaan. Jadi pastilah banyak hal yang harus kita hadapi, harus kita jalani yang mungkin tidak sesuai ya dengan harapan. Ya. Itu tidak mudah. Nah, perjuangannya di situ. Jadi memang perlu ada pembekalan-pembekalan di awal. Nah sekarang Kementerian Agama mewajibkan kalau mau nikah, buku nikahnya mau keluar, itu harus punya sertifikat sudah pendampingan itu. Ya. Kalau yang di bawah 19 tahun kita biasanya lewat LPPAR, tapi kalau di atas 9 tahun itu bisa lewat KUA, BP4, atau sekarang sudah ada KUA bekerjasama dengan lembaga, apa namanya kemarin tuh, ada. Jadi lembaga yang memang berkompeten untuk bisa memberikan pembekalan bagi calon pengantin. Nah kemudian kalau misalkan sudah ada problem nih Bu di rumah tangga dan itu berdampak pada anak, nah itu biasanya apa sih Bu yang harus dilakukan kalau memang itu sudah terlanjur berdampak sejauh itu kepada anak? Iya, jadi sebetulnya, nah ini penting catatannya ya. Ini sambil mengingatkan juga ya. Setiap orang itu kadang tidak benar-benar sehat, ya. Dia bisa membawa luka dasar, luka trauma, luka psikologis, yang kalau belum selesai, belum diobati, itu akan dia bawa sampai ke perkawinan kan. Nah di dalam perkawinan ini yang kita sebut toxic relationship dalam keluarga. Jadi kalau saya punya luka dasar tapi belum selesai, itu nanti sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua mungkin saya tidak menjaga prinsip berkesadaran. Jadi seringkali nggak sadar gitu, ngomongnya kasar, membandingkan, saya menyesal menikah sama kamu, gitu-gitu ya. Nggak sadar, karena kalau sadar pasti kita kok, saya mana mungkin saya mau ngomong kayak gitu. Nah, mengharuskan kita selalu dalam keadaan kesadaran, parenting, kesadaran. Menjadi orang tua yang sadar, menjadi pasangan sadar itu penting, karena itu salah satu kuncinya. Kalau tidak, maka yang akan terjadi salah satunya dampaknya adalah ke anak. Kalau kita sebagai suami istri agak susah, kenapa? Kan nggak bisa berubah. Iya. Ya kan? Jadi kalau dalam perkawinan itu kenapa menjadi sulit dan harus butuh effort, perjuangan, karena kita nggak mungkin berubah pasangan kita.
dalam sekejap begitu Bu ya? Nggak bisa. Peribahasanya pernah dengar ya? Kadang butuh waktu seumur hidup untuk merubah pasangan kita. Itu artinya nggak mungkin. Kenapa? Karena bukan saya yang membesarkan pasangan saya. Betul. Jadi yang bisa dilakukan adalah kesadaran dalam ini ya, relasi sebagai pasangan. Nah, terutama misalnya saya yang kalau saya yang punya luka dasar, mungkin saya harus mencari bantuan supaya itu sembuh. Karena kalau enggak, saya akan melukai Anda sebagai pasangan saya juga akan melukai anak-anak. Dan itu akan berdampak, pengaruhnya nanti itu tadi yang Mbak saya tanyakan. Kemudian punya problem komunitas anak pang, LGBT atau mungkin narkoba atau mungkin free sex ya. Itu sebenarnya produk. Bisa saja dari kita, bisa saja dari support system. Ya, karena support system itu tadi membesarkan satu anak butuh satu kampung. Membesarkan satu anak butuh satu kampung, dan memahami pasangan butuh waktu seumur hidup ya. Ini luar biasa sekali. Oke, nah tadi juga dibahas juga itu ternyata berkaitan juga dengan mental begitu Bu ya, yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan anak itu sendiri dan juga keluarga. Nah setelah ini nanti kita akan bahas hal itu lebih lanjut, tetap di sini saja di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhan di Expose Lebih Dekat Lebih Santai bersama Bu Nur Agustina. Nah masih dalam perbincangan yang menyambung dari segmen sebelumnya berkaitan dengan tadi mental Ibu ya. Sejauh mana sih Bu sebetulnya kesehatan mental itu bisa berpengaruh dalam kualitas pembangunan keluarga yang berkualitas? Ya, ini pertanyaannya kan saya sebagai psikolog aja ya. Ini menjadi penting karena ternyata saya sering sampai ini ya, 4 dari 5 tempat tidur di rumah sakit itu dihuni oleh orang-orang yang tidak benar-benar sakit. Jadi kenapa kita menjadi sakit? Sebetulnya salah satunya karena ketidakmampuan kita untuk mengelola emosi. Ya. Kalau orang sering bilang sering sariawan ya, mungkin punya gastritis ya, asam lambung dan sebagainya. Sebenarnya proses-proses psikologis yang banyak berperan sehingga imun kita turun. Salah satunya menunjukkan dengan cara dengan bentuk sering misalnya sariawan atau asam lambung kita naik karena kita sering cemas gitu-gitu. Jadi banyak problem kesulitan tidur ya, itu yang mungkin bisa dikenalinya. Tapi sebetulnya kesehatan mental yang lebih jauh itu tadi kita punya problem-problem dasar, luka dasar yang belum selesai. Bagaimana mendeteksinya? Cara kita berinteraksi dengan orang lain dan penerimaan terhadap diri itu menjadi penting. Pernah nggak kita ngerasa bahwa kita nggak menyukai diri kita karena kayaknya bukan ini deh yang saya inginkan. Itu salah satu ya, hal yang kenapa kita nggak bisa menerima diri kita. Jangan-jangan pengasuhan kita dulu tidak menerima kita, sehingga kita juga tidak cukup punya keterampilan untuk menerima diri. Ini menjadi penting karena saat kita berkeluarga, penerimaan kita terhadap pasangan, penerimaan kita terhadap anak-anak itu dimulai dari penerimaan kita terhadap diri sendiri. Ya, karena itu di situ kuncinya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kita menuntut punya ekspektasi yang tinggi pada pasangan atau anak-anak. Malas nggak sih dengerin kamu kok nggak juara tuh? Ya, malu nih ibu punya anak nggak pernah juara kelas, masuk juara dari bawah terus gitu misalnya. Tapi belum tentu dia pernah juara juga orang tuanya ya. Atau kok nggak kayak itu sih Pak, tetangga bisa beli mobil besi ini. Jadi itu ciri sebetulnya. Karena orang yang sehat mental dia nggak akan menggunakan tolak ukur ya yang bersifat kebendaan misalnya sebagai tolak ukur kesuksesan atau kebahagiaan. Ya, ekspektasinya real. Ya,
Jadi tidak menuntut orang lain untuk melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai. Kan bisa saja kemudian orang mencuri, korupsi karena ada tuntutan-tuntutan yang tidak realistis yang dibebankan ke dia, atau dia membebankan dirinya seperti itu. Nah, ini menjadi penting. Kemudian kesehatan mental juga bisa dikenali dari cara bagaimana dia mengembangkan potensi diri. Ada orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tapi sebagian orang merasa bahwa pengembangan diri itu diperlukan supaya dia punya manfaat yang banyak. Jadi selalu ada upaya untuk memperbaiki diri, ada upaya untuk berkontribusi, itu bagian. Jadi kalau kita lihat diri kita mulai tidak bisa empati dengan orang lain, tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, ya, tidak ada perhatian dan sebagainya, itu bisa salah satu indikasi bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Karena yang baik-baik itu pasti dia akan selalu ingin memberikan kontribusi yang positif bagi orang lain. Jadi yang mampu memberikan biasanya dia udah selesai dengan dirinya. Jadi kalau orang belum selesai sama dirinya, dia akan masih sibuk untuk bagaimana dia bisa mendapatkan lebih dan sebagainya. Ya. Kemudian lebih dari itu kadang kita bisa temu kenali, tiba-tiba dia punya emosi yang nggak bisa terkendali. Ya, ini menjadi penting karena kadang saat kita marah, saat kita tidak menyukai sesuatu, kemudian ada agresif secara verbal atau juga perilaku, setelah itu menyesal, ya kan? Nah, berarti kalau kita menyesali sesuatu yang sudah kita lakukan dan itu berulang-ulang, itu juga bisa menjadi indikasi bahwa kita punya luka dasar yang belum selesai, sehingga kadang muncul dalam bentuk yang nggak kita sadari, dan itu melukai orang lain. Pernah ketemu orang yang tiba-tiba marah, tapi setelah itu dia minta maaf ya tadi nanti besok diulang lagi. Ya, itu salah satu. Jadi melihat orang yang punya luka dasar itu penting ya. Kadang dia nggak mengenali, maka perlu saat dia tahu mungkin dapat feedback atau ikut sebuah kegiatan sehingga dia dapat masukan, itu harus mencari bantuan. Selama tidak, maka itu akan terbawa sampai pada pengasuhan berikutnya, bahkan sampai pasangan. Jadi kalau saya toksik, saya punya luka dasar yang nggak sembuh, pasangan saya itu bisa loh terdampak. Nah, kita hubungannya jadi nggak bisa sehat. Diajak ngomong diem, kan kita jadi nggak nyaman. Yang enak tuh kalau saya ngajak bicara, Anda menjawab, atau saya bercerita, Anda mendengarkan. Ya, jadi ada posisi-posisi yang disesuaikan dengan transaksi dalam komunikasi gitu. Tapi kalau saya punya luka dasar, saya diem aja, saya berpikir kamu tahu deh apa yang aku pikirin. Kan kita nggak bisa baca pikiran orang. Tapi orang-orang yang punya luka dasar sering menempatkan dirinya bahwa dia korban gitu, bahwa dialah yang harus diperhatikan. Nah, ini kalau kita punya seperti itu, harus segera mencari bantuan karena nanti sayang pasangan dan anak-anak kita akan terdampak dari cara kita berinteraksi. Oke, ternyata memang sepenting itu ya kondisi kesehatan mental, dan itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar, terutama pasangan dan juga anak-anak di keluarga. Dan ternyata itu juga semuanya berawal dari diri sendiri dan apa yang sudah kita alami sejauh ini, Bu ya, sebagai seseorang yang hidup begitu ya, banyak pengalaman yang mungkin tidak sinkron atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan itu ternyata kita berusaha atau bisa dibilang ingin membohongi diri sendiri kalau kita baik-baik saja, ternyata kita tidak baik-baik saja. Dan berarti itu solusinya untuk salah satu untuk bisa meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, menyelesaikan permasalahan di cari bantuan pribadi dengan mencari bantuan. Iya, cari bantuan. Dan bantuan itu bisa melalui lembaga resmi punya pemerintah atau mungkin konselor atau psikolog ya, atau lembaga-lembaga dakwah dan sebagainya yang tentu saja kompeten untuk bisa membantu kita. Karena kadang boleh jadi kita punya problem sebagai pasangan, kita nggak tahu cara menyelesaikannya gimana. Nah, itu kadang harus ada seorang mediator atau orang dari luar yang bisa memberikan gambaran dengan versi sudut pandang yang berbeda. Karena kalau orang sedang bersih tegang, punya problem itu selalu, kalau dia punya luka dasar, egonya itu yang akan selalu muncul dan nggak bisa menerima dari pasangannya itu. Belum tentu dari orang lain aja belum tentu, apalagi dari pasangannya, itu tidak mudah. Jadi
kalau indikator tadi kenyamanan yang terakhir adalah cara hidup, itu harus menjadi keputusan terakhir. Benar-benar paling terakhir. Iya, setelah semua upaya ditempuh, supaya nggak ada penyesalan, supaya kita bisa menunjukkan bahwa keluarga kita berupaya untuk menjadi keluarga yang tangguh. Dan itu memang menjadi PR kita saat sudah menikah kan. Semuanya nggak sempurna gitu, tapi menuju kesempurnaan itu memang butuh effort kan. Ya, banyak faktornya yang harus kita upayakan. Ya, jadi supaya angka perceraian kita juga tidak meningkat karena itu tadi. Tidak cukup upaya yang kita lakukan. Ya. Dan kalau berbicara mengenai minta pertolongan ataupun mencari bantuan terhadap permasalahan yang kita alami untuk kesehatan mental sendiri, sepertinya kalau di Pekalongan sendiri mungkin masih berpikir kalau meminta bantuan akan permasalahan mental yang kita hadapi itu punya stereotip yang negatif, Bu. Nah, gangguan. Iya, itu gimana, Bu, cara menyikapi itu? Ya, ini acara kita ini juga menjadi bagian satu edukasi kan ke masyarakat bahwa kesehatan mental itu tidak harus selalu berhubungan dengan orang yang gangguan kejiwaan yang harus dirawat di rumah sakit jiwa, ya, atau harus minum obat rutin gitu. Perspektif tentang kesehatan mental itu luas gitu. Jadi perlu orang itu kadang butuh sharing, ya, butuh diskusi. Karena itu tadi, kalau tidak itu bisa berdampak pada kualitas kesehatan mental dia. Misalnya tiba-tiba orang bunuh diri karena dia merasa dia nggak ada tempat untuk curhat. Orang nggak ada yang ngerti dia, saya merasa nggak berguna. Kalau dia mendapatkan pertolongan dengan cepat, maka kita bisa mendeteksi, oh ini Mas Lukman kok duduk diam di pojok, ya, tidak senyum, menyendiri, sering tidak hadir dalam kegiatan. Gitu-gitu, indikasi itu. Saya akan dekati dia, saya sapa, gimana kabarmu, gitu-gitu. Itu diperlukan. Karena kalau kita abai dengan situasi-situasi yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga, semakin kita mengabaikan, semakin kita meminimalkan intensitas komunikasi, semakin memungkinkan mental itu terganggu. Jadi ini kayak ada rumus, kalau mau bikin orang gangguan jiwa, jangan ajak bicara. Nah, itu kebalikannya. Jadi supaya orang sehat, ayo sapa dia, kasih senyum dia dengan tulus, ya. Berikan energi yang positif. Ya. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup seseorang, minimal beri energi. Energi itu perasaan kita sendiri positif sehingga dia bisa merasakan itu. Ya. Karena hanya energi yang positif saja yang disukai oleh sesama, bahkan makhluk lain pun. Seperti tanaman misalnya, kalau kita ajak bicara, ya dia akan tumbuh lebih, apalagi ini manusia. Jadi penting memahami itu, semua itu ada apa? Daya-daya ini, energi-energi di semesta itu yang akan saling terpaut ya, untuk bisa berkontribusi terhadap pengembangan diri. Oke, mungkin menjadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi kita pada malam hari ini, Bu. Kalau mungkin bisa sedikit diberikan rangkuman dari awal kita membahas mengenai bagaimana cara kita untuk betul-betul bisa menciptakan keluarga yang berkualitas, baik yang sudah berkeluarga maupun yang akan membina rumah tangga. Ya, kalau buat yang persiapan nih, yang mau membina keluarga, persiapkan dengan baik, ya, mengikuti sesi-sesi persiapan perkawinan, kemudian menjaga hubungan dengan calon ini dengan baik ya, supaya tidak terjadi hal-hal di luar norma yang itu bisa berdampak pada saat nanti menikahnya. Bagi yang sudah menikah, jalani. Tidak ada istilah tukar pasangan kan, karena itu yang sudah digariskan Allah sampai hari ini gitu. Upayakan, cari bantuan, dan sikap yang penting itu ada sebetulnya sebagai makhluk ya, kalau kita sisi spiritual, kita menjalani sebetulnya apa yang sudah dituliskan sama Tuhan kan. Sebenarnya kita ringan, menjalani aja. Nah, sikap menjalani itu penting disertai dengan kesediaan, kerelaan. Jadi semua udah diatur. Nah, ini nggak mudah ya. Saya juga sedang belajar untuk berproses menerima bahwa semua sudah tercatat, semua sudah tertulis, semua sudah diatur. Sampai kita ini makhluk, berarti ada awal, ada akhir. Sebagai makhluk biologis itu ada awal, ada akhir. Ini rentetan awal akhir ini sudah dicatatin semua
ya, per detik per waktu di sisi Tuhan. Jadi sebetulnya kita nggak perlu khawatir, tapi kita seringkali sok pinter kan, bahkan mendikte Tuhan dengan berdoa. Berdoa itu senang Tuhan. Tapi doa kita kadang mendikte, minta harus begini, kadang semua sudah. Tapi dengan meminta itu menjadi sebuah jalan kita berdekat dengan Tuhan kita kan. Jadi kayaknya kita harus selalu berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana. Oke, luar biasa. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Nur Agustina, luar biasa sekali tentang keluarga berkualitas. Ternyata kita tidak hanya membahas mengenai indeks keluarga berkualitas begitu ya, tapi kita bisa membahas ini lebih dalam, baik sampai tadi kesehatan mental dan juga bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan pribadi kita sebelum akhirnya kita harus ataupun mau berbagi kehidupan dengan pasangan dan juga memiliki keluarga begitu. Dan karena semuanya itu berawal dari diri sendiri dan akan berkembang melalui satu keluarga, Bu ya. Jadi Betul. memang keluarga berkualitas itu harus kita gotong bersama-sama, bukan hanya menjadi tugas per kepala keluarga saja, tapi ternyata itu akan bisa menjadi harmonisasi yang sangat baik sekali apabila itu dilakukan bersama-sama. Misalkan tadi ada kampung keluarga berkualitas ya, ingat ya, keluarga berkualitas bukan keluarga berencana. Dan juga tadi ada kelurahan ramah perempuan dan juga peduli anak. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Agustina sudah Mbak Sarah hadir, dan sampai jumpa di episode Expose selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan Expose di setiap minggunya. Saya Farah Farhat pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Expose lebih dekat, lebih santai.